Keputusan pemerintah melonggarkan aturan transportasi, baik transportasi darat, laut, dan udara, diprediksikan oleh sejumlah pihak akan berdampak pada pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah menjadi tidak maksimal. Selain itu, peraturan yang terus berubah-ubah begitu juga membuat rasa bingung di benak masyarakat dan terkesan ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan sejumlah aturan. Sebetulnya apa yang menjadi alasan pemerintah melonggarkan aturan transportasi di tengah pandemi? Selengkapnya akan saya ulas di Indonesia Belum Sembuh Benar Namun Sudah Kejar Setoran. Ya, di sini memang beberapa waktu lalu Menteri Perhubungan secara resmi merevisi aturan penggunaan transportasi di masa pandemi melalui Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 41 tahun 2020. Berdasarkan Permenhub tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa guna mencegah penyebaran COVID-19, calon penumpang tak perlu miliki hasil tes PCR atau polymerase chain reaction, akan tetapi diperbolehkan dengan hanya rapid test saja. Dalam aturan baru ini, PCR hanya dilakukan bagi para calon penumpang yang hendak bepergian ke luar negeri. Apabila masih di dalam rute domestik saja, begitu calon penumpang diperbolehkan hanya dengan rapid test atau tes cepat guna mendeteksi COVID-19 di dalam tubuh mereka. Bisa kita lihat di sini pernyataan dari Menhub Budi Karya yang mengatakan kami tidak ingin bahwa syarat-syarat terlalu ketat. Apalagi PCR biayanya mahal daripada Yogyakarta dan Surabaya, begitu maksudnya tiketnya. Jadi jelas aturan gugus tugas itu untuk dalam negeri, cukup rapid, luar negeri PCR. Nah, saya akan coba sedikit jelaskan kepada Anda perbedaan rapid test dan PCR. Mungkin kata-kata rapid test sudah tak asing lagi di telinga Anda. Ya, pada dasarnya rapid test sendiri adalah tes cepat untuk mendeteksi virus corona di tubuh seseorang. Rapid test sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama pendeteksian melalui antigen dan yang kedua melalui antibody. Di Indonesia sendiri yang lebih banyak dilakukan adalah berdasarkan antibody di dalam tubuh seseorang yang melakukan pendeteksian COVID-19. Apabila tubuh orang tersebut terdapat antibody virus corona, maka ia dinyatakan positif COVID-19. Waktu yang diperlukan untuk rapid test juga lebih cepat dibandingkan PCR. Nah, lalu apa dengan PCR atau polymerase chain reaction ini? Atau mungkin juga sering disebut swab test. Adalah pemeriksaan laboratorium guna mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, ataupun virus. Berbeda dengan rapid test, PCR ini memakan waktu yang lebih lama dalam pendeteksian COVID-19 di tubuh seseorang. Namun, sensitivitasnya ataupun ketepatan hasilnya lebih mampu diandalkan daripada rapid test. Nah, kira-kira dengan pelonggaran aturan ini, apakah akan membuat kasus positif COVID-19 akan meningkat? Bila merujuk data, diterapkannya PSBB transisi di Jakarta pada pekan ini justru malah membuat lonjakan angka peningkatan kasus COVID-19 di ibu kota. Bahkan jumlahnya juga tidak sedikit, begitu mencapai 160 kasus positif COVID-19. Dan peningkatan ini juga diindikasikan bahwa sudah dibuka kembali aktivitas masyarakat, mulai dari bekerja ataupun juga berbelanja dan makan di pusat-pusat perbelanjaan ya di ibu kota ini. Dan memang juga sudah mulai dibuka begitu. Selain dalam aturan baru, Menhub juga melonggarkan aturan kapasitas transportasi yang sebelumnya dibatasi. Saat ini transportasi udara bahkan sudah diperbolehkan begitu di sini, mengangkut penumpang hingga 70% dari kapasitas pesawat. Lalu sebenarnya apakah alasan Menhub melonggarkan aturan terkait transportasi di tengah pandemi COVID-19 ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya di sini. Ya, bisa kita lihat dari transportasi kita ambil satu contoh, yakni industri penerbangan. Bila merujuk data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, industri penerbangan memang mengalami penurunan yang sangat signifikan di masa pandemi COVID-19 ini. Dapat dilihat di sini memang bila kita melihat garis yang berwarna oranye ini memang sudah terlihat adanya kerugian begitu yang dialami industri penerbangan selama pandemi COVID-19. Di sini pada bulan April 2020 saja hanya 0,84 juta orang saja yang bepergian ataupun menggunakan rute domestik di maskapai penerbangan ini. Dan di garis yang ungu ini adalah rute internasional. Dan di April 2020 juga hanya berada di kisaran 0,03 juta orang saja. Dan memang trennya terlihat tren turun begitu ya, adanya kerugian dari jumlah dari penumpang sendiri di maskapai penerbangan ini. Dan bisa kita lihat juga di sini jumlah pergerakan pesawat di 52 bandara di Indonesia sebelum pandemi berada di angka 4.300
ataupun mencapai 4.700 begitu. Namun setelah pandemi begitu di tanggal 7 Juni data dari Airnav Indonesia hanya 771 pergerakan saja. Atas kondisi ini berbagai pihak maskapai jelaskan bahwa untuk mengurangi kerugian perusahaan melakukan langkah antisipasi. Beberapa langkah tersebut mulai dari memilah atau menutup operasional maskapai dan juga merumahkan karyawannya, baik pilot, awak kabin, teknisi dan karyawan pendukung lainnya. Selain itu data kerugian juga mencatatkan grafik yang negatif dengan kerugian total 2,2 triliun rupiah dari akumulasi penerbangan domestik serta internasional periode penghitungan Januari hingga April 2020. Atas hal ini pula sangat terlihat dengan adanya pelonggaran transportasi yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan terkesan kejar setoran bagi para pelaku bisnis transportasi yang berdarah-darah di masa pandemi ini karena berkurangnya pendapatan perusahaan. Lalu apalagi yang menjadi dasar Menhub keluarkan aturan pelonggaran? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama adalah stimulus bagi sektor pariwisata. Begitu ya, kita tahu sektor pariwisata memang menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat wabahnya COVID-19 di Indonesia. Bahkan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga sempat memaparkan bahwa sektor pariwisata dan restoran mengalami penurunan begitu mencapai 70% terdampak COVID-19. Dari sisi ketenaga kerjaan juga jumlah tenaga kerja yang dirumahkan mencapai 1 juta orang lebih. Sedangkan yang di PHK sebanyak 375.000 orang sehingga total yang dirumahkan mencapai 1, juta pekerja di sektor swasta. Sungguh jumlah yang cukup banyak begitu. Atas kondisi ini juga menjadi alasan Menteri Perhubungan melonggarkan aturan agar sektor pariwisata kembali bergairah walau di tengah serangan pandemi COVID-19. Dan juga alasan yang selanjutnya gitu bisa kita lihat di sini adalah stimulus bagi bisnis transportasi. Kurang lebihnya bisnis transportasi juga sama dengan bisnis pariwisata karena keduanya juga terdampak cukup hebat akibat COVID-19. Antara keduanya pun saling berhubungan karena apabila pariwisata naik, bisnis transportasi juga akan naik begitu. Selain itu, di masa pandemi ini bukan hanya transportasi udara saja yang juga terseok-seok pemasukannya. Bahkan hampir di seluruh moda transportasi begitu mengalami penurunan yang cukup tajam karena adanya pembatasan dan permintaan yang rendah dari calon penumpang maupun penumpang. Di sini juga data menunjukkan adanya penurunan omset angkutan barang mencapai 50%. Sedangkan angkutan penumpang telah mencapai 75 hingga 100% penurunannya begitu dari seluruh moda transportasi. Lalu seperti apakah regulasi terkait transportasi di sejumlah negara di dunia? Bisa kita lihat di sini. Ya, beberapa negara di dunia juga sudah menerapkan pelonggaran lockdown maupun mencabut aturan lockdown mereka. Alasannya juga kurang lebih sama, yakni penyelamatan ekonomi, namun juga tak lupa mengevaluasi data peningkatan kasus COVID-19 di negara tersebut. Negara pertama yang memang sudah melakukan pelonggaran lockdown gitu aturan terkait transportasi di tengah pandemi yakni Inggris di sini. Nah, Inggris juga setelah sempat menjadi negara kedua dengan jumlah positif COVID-19 terbanyak di dunia, saat ini Inggris sudah mulai melakukan pelonggaran kebijakan lockdown dengan membuka kembali operasional dari layanan transportasi di negara tersebut. Namun dengan dibukanya kembali layanan transportasi, pemerintah Inggris juga mengeluarkan aturan denda bagi warga yang tidak patuh dengan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya ada juga negara Amerika begitu. Negeri Paman Sam ini juga mempunyai cara tersendiri begitu, yaitu sudah mulai berangsur kembali membuka kembali aktivitas masyarakat di luar rumah. Namun bagi maskapai penerbangan, Amerika masih tetapkan sejumlah aturan ataupun aturan pembatasan yang ketat. Bukan hanya memberikan pembatasan aturan saja, pemerintah Amerika juga memberikan insentif bagi maskapai penerbangan sebesar 25 miliar dolar Amerika Serikat agar perusahaan maskapai di tengah pandemi ini bisa survive. Selanjutnya, negara yang juga sudah melakukan pelonggaran begitu, yaitu Belgia dan juga Italia. Nah, uniknya di sini Belgia dan Italia justru aktif membangun infrastruktur bagi pesepeda di negaranya. Jadi pemerintah Belgia dan juga Italia ini sangat mendukung warganya untuk bersepeda dibanding menggunakan transportasi umum di tengah pandemi COVID-19 ini. Dapat kita simpulkan, setiap negara memang punya caranya masing-masing dalam rangka penyelamatan ekonomi maupun melindungi warganya dari serangan COVID-19. Namun perlu digarisbawahi, aturan yang dikeluarkan begitu harus mempertimbangkan berbagai aspek. Jangan sampai ekonomi selamat, malah nyawa masyarakat menjadi tamat.